Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Feruzabadi dengan NIM 2401677 kelas 3A. Saya akan menjelaskan penerapan VLSM dalam Cisco Packet Tracer, yaitu pada soal latihan 2 dan 3. Oke, di sini merupakan topologi dari latihan soal 2 ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberi alamat IP pada setiap kotanya ya. Ini untuk PC Jakarta, lalu ini untuk PC Yogyakarta, lalu ini untuk PC Semarang, lalu yang terakhir ada PC Surabaya. Oke, langkah pertama, jika sudah memasukkan semua alamat IP, masuk ke CLI router Semarang. Nah, di sini bisa dilihat programnya seperti biasa, itu enable configure terminal. Nah, di sini interface gigabyte 0/0/0. Ini untuk interface LAN Semarangnya, diberikan alamat IP segini dengan subnet masknya segini. Lalu masuk ke serial 0/1/0, ini untuk Jakarta, kasih IP-nya segini dan subnet masknya segini, lalu di clock rate. Setelah itu no SH. Selanjutnya ada INTSN 0/0, ini untuk Surabaya, IP-nya segini, dikasih clock rate, lalu no SH. Selanjutnya yang terakhir untuk router Yogyakarta dengan IP-nya segini, clock rate-nya, lalu di no SH. Lalu selanjutnya memberikan IP route. Di sini IP route-nya bisa dilihat ya. Ini untuk berfungsi untuk terhubung dari router yang selain Semarang, Jakarta, Surabaya dan Jogja. Jika sudah, masuk ke router Jakarta. Nah, di sini seperti biasa sama enable configure terminal. Ini gigabyte 0/0 untuk LAN Jakartanya, diberikan IP segini, lalu di no SH. Lalu selanjutnya ini untuk IP router Semarang ya, ke router Semarang diberikan IP segini dan subnet masknya, lalu di no SH. Nah, lalu untuk IP route-nya bisa dilihat dari ada 4 ya, dari 19.0 terus 96, 112 dan 128. Lalu subnet masknya juga berbeda, 192, 240, 240, 248. Untuk next hop-nya sama. Selanjutnya masuk ke router Surabaya, sama seperti Jakarta, enable configure gigabit, ini untuk LAN Surabayanya, alamat IP segini, lalu di no shutdown. Ini masuk ke router Semarang untuk terhubungnya, diberikan IP segini, lalu di no SH. Lalu untuk IP route-nya bisa dilihat ini 19.0, 0.64, 112, 128, lalu subnet masknya 192, 224, 240 dan 248. Untuk next hop-nya sama 141. Lalu yang terakhir masuk ke router Yogyakarta. Sama seperti sebelumnya, ini di enable configure terminal gigabyte 0/0, ini untuk LAN Yogyakartanya, lalu di no shutdown. Lalu selanjutnya masuk ke IP router Semarang untuk memberikan IP-nya, dapatnya dikasih segini, lalu di no shutdown. Selanjutnya diberi alamat IP ya, bisa dilihat alamat IP-nya 19.0, 0.64, 96 dan 128. Untuk subnet masknya 192, 224, 240, 248. Untuk next hop-nya sama 145. Lalu yang terakhir adalah pengecekan ping ya. Oke, yang pertama dari PC Jakarta ke PC Surabaya. Nah, bisa dilihat sukses. Lalu PC Jakarta ke PC Semarang. Oke, bisa dilihat sukses. Lalu PC Jakarta ke PC Yogyakarta. Bisa dilihat sukses. Oke, selanjutnya masuk ke topologi latihan soal ketiga. Saya membuat topologinya seperti ini, bisa dilihat ya.
Seperti biasa, langkah pertama memberikan IP pada setiap PC ya. Ini untuk PC departemen A. Oke, masih A juga. Lalu ini departemen B. Lalu ini departemen C. Untuk semua IP, subnet mask dan default gateway ini sudah sesuai sama VLSM ya. Lalu setelah itu memberikan IP pada server. Bisa dilihat IP-nya. Ini server yang biasa, ini server switch-nya. Oke, lalu selanjutnya masuk ke CLI pada departemen pusatnya. Di sini saya menamai departemen pusat. Oke, bisa dilihat ini programnya ya. Seperti biasa, enable configure terminal gigabyte 0/0 ini untuk LAN yang ke server, diberi IP segini dan subnet masknya, lalu di no shutdown. Lalu selanjutnya masuk ke serial 0/0/0 ini untuk departemen A, diberikan alamat IP dan subnet masknya segini, lalu di no shutdown. Selanjutnya untuk departemen B ini bisa dilihat diberikan alamat IP dan subnet masknya segini, lalu no shutdown. Lalu yang terakhir untuk departemen C diberikan alamat IP dan subnet masknya segini, maaf itu salah, yang ini, lalu di no shutdown. Lalu selanjutnya ini di exit ya, jangan lupa. Lalu langkah selanjutnya melakukan IP route seperti biasa, didapatkan segini 0.0, 4.0, 6.0. Lalu untuk subnet masknya 252.0, 254.0, 255.128. Dan untuk next hop-nya ini agak berbeda ya. Bisa dilihat ini 138, 142 dan 146. Lalu di exit. Oke, jika sudah masuk ke departemen A untuk melakukan CLI-nya. Di sini sama seperti sebelumnya. Enable configure terminal interface gigabyte 0/0 ini untuk ke LAN di switch-nya ya. Diberikan alamat IP dan subnet mask segini. Lalu di no shutdown masuk ke alamat IP untuk ke departemen pusatnya, diberikan alamat IP dan subnet masknya segini, lalu di no shutdown. Nah, untuk IP route-nya 0.0.0, 0.0.0 juga, ini subnet mask, yang ini network tujuannya, lalu ini next hop-nya, lalu di X. Jika sudah masuk ke departemen B untuk melakukan CLI, bisa dilihat ini seperti biasa programnya. Enable configure terminal gigabyte 0/0 ini untuk LAN switch-nya, diberikan alamat IP dan subnet mask segini, lalu no shutdown. Lalu ini untuk ke departemen pusatnya, bisa dilihat ya. Nah, untuk alamat IP route-nya ini sama sebelumnya, hanya di sini next hop-nya berbeda, yaitu 6.141. Lalu selanjutnya masuk ke departemen C untuk melakukan CLI. Seperti biasa ini sama, enable configure terminal interface gigabyte 0/0 ini untuk LAN switch-nya, diberikan alamat IP dan subnet mask segini, lalu no shutdown. Lalu masuk ke alamat IP departemen yang ini, diberikan alamat IP dan subnet mask segitu, lalu di no shutdown. Nah, untuk alamat IP route-nya itu juga sama ya. Ini network tujuannya, yang ini subnet masknya. Yang berbeda adalah next hop-nya ya. Di sini terlihat 6.145. Nah, jika sudah terakhir melakukan tes pengepingan. Oke, ini yang pertama dari PC ke departemen A successful. Lalu PC B, departemen B ke routernya successful. Lalu ini PC departemen C ke routernya successful. Lalu melakukan tes berseberangan ya, bisa dilihat. Oke, successful juga. Dilihat dulu, ini PC A ke PC C successful juga. Lalu PC departemen A ke server ini
successful juga. Lalu yang PC B, departemen B ke server sukses juga. Lalu yang terakhir PC C ke departemen server sini. Nah, sukses juga ya, bisa dilihat. Nah, yang terakhir untuk dari setiap PC departemen A, departemen B, dan departemen C, jika melakukan tes pengepingan pada server switch ini, itu tidak bisa. Mengapa? Karena sepertinya ada kesalahan dalam melakukan config ya, entah itu dari mana. Saya sudah mencari berbagai cara tapi tidak bisa menemukannya juga. Jadi saya minta maaf ya. Mungkin hanya itu saja. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai latihan 2 dan latihan 3. Saya minta maaf jika ada perkataan saya yang kurang mengenakan kepada yang menonton. Mungkin itu saja, saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.